Bapak Muhammad Syahwildan SCMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pengaruh layanan digital banking terhadap kepuasan nasabah pada bank konvensional di Indonesia. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tita Naswa Ayu Bintoro, Putri Rizky Maharani, Salma Halim, Julius Tulus Denis Silalahi. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh layanan digital banking, meliputi aspek kemudahan penggunaan, keandalan, keamanan, dan kualitas layanan terhadap tingkat kepuasan nasabah bank konvensional. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dimensi layanan mana yang paling signifikan mempengaruhi kepuasan, sehingga dapat menjadi dasar strategi peningkatan layanan digital di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei berbagai instrumen utama. Data dikumpulkan dari nasabah bank konvensional di Indonesia melalui kuesioner online. Analisis dilakukan menggunakan teknik regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen, aspek-aspek layanan digital, dan variabel dependen, kepuasan nasabah. Berikut latar belakangnya. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan, khususnya dalam hal pelayanan kepada nasabah. Bank konvensional di Indonesia kini berlomba-lomba mengembangkan layanan digital banking untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi. Layanan seperti mobile banking, internet banking, serta digital customer service menjadi pilihan utama dalam berinteraksi dengan perbankan, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan digitalisasi layanan. Namun, demikian, adopsi layanan digital tidak serta-merta menjamin tingginya kepuasan nasabah. Beberapa faktor seperti kemudahan penggunaan, user-friendly, keamanan data, kecepatan layanan, dan keandalan sistem turut menentukan apakah nasabah merasa puas atau tidak. Kepuasan nasabah menjadi indikator penting dalam mempertahankan loyalitas dan meningkatkan daya saing bank konvensional di tengah maraknya persaingan, baik dari bank digital murni maupun vintage. Urgensi penelitiannya yaitu penelitian ini yang pertama ada transformasi digital di sekitar perbankan, menuntut evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas layanan digital yang diberikan. Yang kedua, kepuasan nasabah menjadi kunci keberhasilan bank, terutama dalam mempertahankan loyalitas dan mengurangi perpindahan bank digital atau fintech. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi bank konvensional untuk meningkatkan kualitas layanan digitalnya sehingga tetap relevan dan kompetitif di era digital. Pendekatan pemecahan masalahnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei explanatory research. Pendekatan ini dipilih untuk menguji secara empiris hubungan antara layanan digital banking dan tingkat kepuasan nasabah bank konvensional di Indonesia. Strategi pemecahan masalah yang dirancang adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi variabel penelitian, variabel independent X, layanan digital banking dengan indikator seperti kemudahan penggunaan, keamanan, kecepatan, dan keandalan. Yang kedua, variabel dependent Y, itu mau kepuasan nasabah. Yang kedua, penyusunan instrumen penelitian. Ini membuat kuesioner menggunakan skala like 1-5 untuk mengukur persepsi nasabah terhadap kualitas layanan digital banking dan tingkat kepuasan mereka. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Penggunaan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah bank konvensional yang aktif menggunakan layanan digital banking. Metode yang digunakan adalah metode sampling. Metode sampling yang digunakan adalah purposive
sampling dengan kriteria nasabah yang telah menggunakan layanan digital minimal dalam 6 bulan terakhir. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik statistik seperti uji regresi linear sederhana atau uji regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh layanan digital banking terhadap kepuasan nasabah. 2. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software statistik seperti SPSS atau Smart Plus. 5. Interpretasi dan evaluasi hasil. Menafsirkan hasil analisis untuk menentukan apakah layanan digital banking berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Memberikan rekomendasi strategis berdasarkan temuan penelitian untuk peningkatan layanan digital bank konvensional. State of the art and kebaruan. Penelitian mengenai pengaruh layanan digital banking terhadap kepuasan nasabah telah banyak dilakukan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di negara lain. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Susilawati dan Nicola pada 2020, fokus pada pengaruh kualitas layanan digital terhadap kepuasan nasabah bank tertentu. Sementara itu, penelitian oleh Cecilia dan Yazid lebih menitik beratkan pada hubungan simultan antara digital banking dan kualitas layanan terhadap kepuasan. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya memiliki beberapa keterbatasan, antara lain, yang pertama, fokus hanya pada satu bank atau jenis layanan tertentu, sehingga kurang menggambarkan kondisi perbankan konvensional secara lebih luas. Kedua, pendekatan yang dilakukan seringkali hanya mengukur aspek teknis layanan tanpa mengintegrasikan persepsi pengguna terhadap faktor keandalan dan keamanan digital secara komprehensif. 3. Kurangnya analisis dalam konteks perubahan perilaku nasabah pasca pandemi COVID yang mempercepat adopsi layanan digital. State of the art and kebaruan. Keunggulan dan kebaruan penelitian ini yang pertama adalah pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengukur aspek fungsional dari layanan digital banking, tetapi juga memperhitungkan aspek psikologis seperti persepsi keamanan data dan keandalan sistem. 2. Konteks pasca pandemi COVID-19. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini secara eksplisit mempertimbangkan perubahan perilaku nasabah akibat pandemi yang mendorong percepatan digitalisasi dan mengubah ekspektasi nasabah terhadap layanan digital banking. 3. Metode analisis modern. Selain menggunakan regresi linear sederhana, penelitian ini membuka peluang untuk menggunakan pendekatan analisis berbasis struktural equation modeling melalui Smart Plus, guna menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel secara lebih akurat. 4. Kebaruan dari segi populasi penelitian. Sampel penelitian mencakup nasabah dari berbagai bank konvensional besar di Indonesia, sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif dan relevan untuk pengembangan strategi digital bank nasional. Peta jalan penelitian, tahapan yang telah dicapai. Pertama, studi literatur dan kajian awal terkait digitalisasi layanan perbankan dan kepuasan nasabah, termasuk identifikasi dimensi utama layanan digital seperti kemudahan penggunaan, keandalan, keamanan, dan kecepatan transaksi. 2. Pengumpulan data primer melalui survei atau kuesioner pada nasabah bank, dengan contoh sampel 50-95 nasabah di beberapa penelitian terdahulu. 3. Analisis data menggunakan metode kuantitatif seperti regresi linear, berganda, atau uji hipotesis dengan bantuan software statistik. Tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian. Peluasan sampel dan cakupan penelitian ke berbagai bank konvensional di Indonesia untuk mendapatkan data yang lebih representatif. Pendalaman analisis faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, termasuk tantangan teknis dan pemahaman teknologi nasabah. Pengujian model pengaruh layanan digital banking terhadap kepuasan nasabah secara komprehensif dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti kualitas layanan dan faktor demografis. Dalam penelitian, tahapan yang dilaksanakan pengembangan rekomendasi strategis bagi bank konvensional untuk meningkatkan layanan digital banking berdasarkan hasil penelitian, penyusunan laporan akhir dan publikasi hasil penelitian sebagai kontribusi akademik dan praktis bagi industri perbankan di Indonesia, evaluasi dampak implementasi layanan digital banking terhadap kepuasan nasabah secara berkelanjutan dan pengembangan model layanan yang adaptif terhadap pengembangan teknologi dan kebutuhan nasabah. Selanjutnya adalah metode. Bagian ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode ini mencakup dalam desain penelitian, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan jenis secondary research atau penelitian penjelasan. Desain ini dipilih untuk menguji dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan survei digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Yang kedua, ada metode populasi dan sampel. Populasi adalah dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah profesional di Indonesia yang aktif menggunakan layanan digital banking atau mobile banking, internet banking, atau chatbot. Sampel. Selanjutnya sampel. Teknik ini pengambilan sampel yang akan digunakan adalah proses sampling dengan kriteria yang disebut sebagai berikut. Nasabah dari Bank Konvensional Indonesia. Nasabah dari Bank Konvensional Indonesia. Kita telah menggunakan layanan digital banking minimal selama 6 bulan terakhir. Selanjutnya bersedia berpartisipasi dalam survei, ukuran sampel
500 responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data akan ditunjukkan melalui kuesioner online yang disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria sampel. Kuesioner akan dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap kemudahan penggunaan atau tingkat kemudahan nasabah dalam menggunakan fitur-fitur layanan digital banking. Selanjutnya ada kendalaan atau reliability atau tingkat keandalan sistem digital banking dalam menjalankan transaksi dan memberikan informasi yang akurat. Selanjutnya ada keamanan atau security, yaitu tingkat kepercayaan nasabah terhadap keamanan data dan transaksi dalam layanan digital banking. Lalu ada kualitas layanan atau service quality, itu persepsi nasabah terhadap responsivitas, empati, dan kepastian yang diberikan melalui layanan digital termasuk chatbot. Selanjutnya ada kepuasan nasabah atau customer satisfaction, tingkat kepuasan nasabah secara keseluruhan terhadap layanan digital banking yang diterima. Selanjutnya metode yang nomor 4, instrumen penelitian. Kuesioner akan terdiri dari beberapa bagian. Informasi demografis, yaitu ada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan bank konvensional yang digunakan. Pertanyaan yang terkait variabel independen menggunakan skala Likert 1-5 atau 1 sama dengan tidak setuju, 5 sangat setuju. Untuk mengukur persepsi responden terhadap kemudahan penggunaan, keandalan, keamanan, dan kualitas layanan digital banking. Setiap dimensi akan diukur dengan beberapa pertanyaan yang relevan. Selanjutnya pertanyaan terkait variabel dependen menggunakan skala Likert 1-5, 1 sangat tidak puas, 5 sangat puas. Untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan digital banking secara keseluruhan. Di slide selanjutnya masih tentang metode. Nomor 5, teknik analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak, statistik dalam kurung SPS atau Smart PLS. Teknik ini dipilih untuk menguji pengaruh simultan dan parsial variabel independen. Kemudian penggunaan keandalan, keamanan, dan kualitas layanan terhadap variabel dependen atau kepuasan nasabah. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data meliputi uji deskriptif atau menganalisis karakteristik responden dan deskripsi variabel penelitian, yaitu mean, standar, deviasi, dan frekuensi. Selanjutnya ada uji asumsi regresi, yaitu memastikan data-data memenuhi asumsi-asumsi regresi linear berganda dalam kurung normalitas, linearitas, homokedastisitas, dan non-multikolineritas melalui uji statistik dan grafik. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya ada uji T untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya ada analisis koefisien determinasi, mengetahui seberapa besar variasi dalam kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel layanan digital banking. Selanjutnya ada analisis koefisien regresi, yaitu mengetahui arah dan besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap kepuasan nasabah. Di slide selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Teridentifikasinya faktor-faktor layanan digital banking yang paling berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, seperti kemudahan penggunaan, keandalan reliability, kecepatan transaksi, keamanan, dan kualitas layanan. Bukti empiris bahwa layanan digital banking secara positif dan signifikan meningkatkan kepuasan nasabah bank konvensional dengan kontribusi variabel seperti reliability, accessibility, dan efisiensi yang dapat mencapai pengaruh sekitar 59,5% terhadap kepuasan. Selanjutnya ada rekomendasi strategis bagi bank konvensional untuk mengoptimalkan layanan digital banking guna meningkatkan pengalaman dan loyalitas nasabah. Dan berlanjut ke slide selanjutnya, itu masih tentang hasil yang diharapkan. Di sini ada pemahaman tentang tantangan implementasi digital banking seperti kendala teknis dan keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan nasabah tertentu yang perlu diatasi untuk memaksimalkan kepuasan. Selanjutnya ada konfirmasi bahwa peningkatan layanan digital banking khususnya kemudahan dan kecepatan transaksi dapat meningkatkan kepuasan nasabah secara signifikan hingga lebih dari 70% dalam beberapa kasus. Dengan demikian, luaran penelitian ini adalah model analisis pengaruh layanan digital banking terhadap kepuasan nasabah yang valid dan rekomendasi praktis untuk pengembangan layanan digital di Bank Konvensional Indonesia. Terima kasih.